Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Alfitri Andriani dari Prodi Akuntansi Sore, STIE Wikara, akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Simpanan dan Penjualan Barang Dagangan terhadap Sisa Hasil Usaha atau SHU di Koperasi Konsumen Sinar Sejahtera. Di sini bab 1 pendahuluan latar belakang penelitiannya Koperasi Konsumen Sinar Sejahtera di SMKN 1 Pleret adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha, pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Kegiatan koperasi yang pelaksanaannya meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan modal usaha bagi para anggotanya. Di sini ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, apakah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha atau SHU? Yang kedua, apakah penjualan barang dagang berpengaruh terhadap SHU? Dan yang ketiga, apakah simpanan dan penjualan barang dagang berpengaruh bersama-sama terhadap sisa hasil usaha atau SHU di Koperasi Konsumen Sinar Sejahtera SMKN 1 Pleret periode 2018 sampai dengan 2022. Di sini ada pertanyaan penelitian, yaitu apakah simpanan dan penjualan barang dagang berpengaruh bersama-sama terhadap SHU? Ini pertanyaan penelitian hampir sama dengan rumusan penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui apakah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha, dan yang kedua untuk mengetahui apakah penjualan barang dagang berpengaruh terhadap SHU, dan yang ketiga untuk mengetahui apakah simpanan dan penjualan barang dagang berpengaruh bersama-sama terhadap SHU di Koperasi Konsumen Sinar Sejahtera SMKN 1 Pleret periode 2018 sampai dengan 2022. Manfaat penelitian itu sendiri ada 3. Yang pertama bagi koperasi. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi koperasi dalam meningkatkan partisipasi aktif anggota koperasi agar tujuan dari koperasi dapat tercapai. Dan yang kedua untuk kampus saya sendiri, STIE Wikara, hasil penelitian ini dapat menambah referensi perpustakaan STIE Wikara sehingga dapat menambah bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang koperasi. Dan yang ketiga, bagi saya sendiri, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang koperasi dan sekaligus dapat menerapkan teori yang diterima selama mata kuliah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistematika penulisan skripsi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Dan yang ketiga ada bab 3, metode penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada landasan teori. Teori yang saya ambil yaitu akuntansi keuangan. Pengertian akuntansi sendiri yaitu merupakan bagian penting dalam menginformasikan keadaan keuangan suatu perusahaan. Baik buruknya keadaan suatu perusahaan dapat dengan jelas ditinjau dari informasi yang disajikan oleh laporan akuntansi. Dan pengertian akuntansi keuangan itu berkembangan dan kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari hasil akhir akuntansi. Dalam hal ini akuntansi keuangan ya berupa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya, seperti sumber dan penggunaan modal kerja, dan lain-lain.
Selanjutnya ada laporan keuangan, merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, yaitu transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk menjadikan tanggung jawab tugas-tugas yang dibebankan oleh dan kepada para pemilik perusahaan. Koperasi. Nah, koperasi itu sendiri yaitu badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan suku guru perekonomian nasional. Itu diambil dari PSAK nomor 27 paragraf ke-1. Selanjutnya ada simpanan. Simpanan adalah dana dalam bentuk tabungan koperasi. Dipercayakan oleh anggota, calon anggota, dan anggota koperasi lain. Simpanan pokok. Simpanan pokok itu sejumlah uang yang sama wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Dan simpanan wajib, yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Perbedaannya, simpanan wajib ini tidak menanggung kerugian. Selanjutnya, penjualan barang dagangan. Kegiatan penjualan adalah Anda sebagai pihak penjual menyerahkan barang kepada konsumen, di mana pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Dan sisa hasil usaha itu sendiri ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau total biaya dalam 1 tahun buku dari aspek legalistik. Di sini ada penelitian terdahulu, Tamrin 2013 dengan judul penelitiannya, Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Kredit Union Pancuruan Hidup Pekanbaru. Hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel simpanan anggota tidak berpengaruh terhadap SHU dan variabel pinjaman anggota berpengaruh terhadap SHU. Dua variabel pinjaman dan simpanan secara simultan berpengaruh terhadap SHU. Sedangkan menurut Wijayanti 2017 dengan judul penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha pada koperasi syariah di Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini yaitu partisipasi anggota berpengaruh tidak signifikan terhadap SHU. Variabel pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU. Variabel modal koperasi tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Di sini kerangka pemikiran yang dibuat oleh saya. Yang pertama ada X1 yaitu simpanan. Yang kedua ada penjualan barang dagang. X2 terhadap sisa hasil usaha SHU atau Y. Jadi X1-nya simpanan, X2-nya penjualan barang dagang, dan yang Y-nya itu sisa hasil usaha atau SHU. Nah, yang ketiga, metode penelitian. Pengertian metode itu sendiri, yaitu menurut Sugiono 2009-2002, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut Nanang Martono, dalam Sudaryono, yaitu menyatakan bahwa sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Di sini ada objek penelitian. Objek penelitian menurut Kurniawan Yulia 2021 jadi 58 menjelaskan bahwa definisi dari objek penelitian yakni objek penelitian adalah karakter dari suatu kondisi tertentu seperti benda, keadaan maupun orang yang akan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini.
Metode pengambilan sampel. Definisi sampel menurut Sugiono, yaitu mendefinisikan sebagai sampel dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jenis dan sumber data penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umas Sekaran, 2017, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang melakukan studi pada saat ini. Contoh data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu laporan perusahaan, publikasi pemerintah, internet, dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya digunakan yaitu dokumen, penelitian perpustakaan, dokumen atau dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai penelitian yang dapat langsung dari tempat penelitian. Metode dokumentasi ini dapat digunakan dalam penelitian ini untuk kebutuhan data simpanan penjualan barang dagang di koperasi. Penelitian perpustakaan adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari variabel-variabel yang akan diteliti yang bersumber pada buku maupun jurnal. Metode analisis data. Metode analisis data yaitu data kuantitatif adalah metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik atau numerik, dan kumpulan data. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.